saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming daripada gereja ini. Mari saudara kita terus ikuti firman-firman yang akan membawa hidup kita kepada kemenangan yang sejati, saudara. Alkitab dengan jelas berkata bahwa badai gelombang itu pasti terjadi. Banjir itu seperti yang digambarkan oleh Yesus itu tentang dua macam dasar itu pasti terjadi. Karena akan menguji siapa benar-benar orang percaya dan tidak. Siapa yang benar-benar ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan dan siapa yang hanya membangun sesuatu yang akan hanyut oleh banjir, saudara. Hari-hari ini mungkinlah hari-hari yang sulit bagi kita semua, saudara. Ketika diumumkan BBM naik, banyak orang demo di mana-mana, saudara. Karena mereka melihat bahwa pasti sulit, karena pasti barang-barang naik semua. Sudah tergambar di depan kita badai itu, saudara. Tetapi kita harus tetap konsisten dengan firman Tuhan berkata bahwa orang yang mendengar firman Tuhan, mereka mendengar suara Tuhan. Saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming daripada gereja ini, mari saudara kita terus ikuti firman-firman yang akan membawa hidup kita kepada kemenangan yang sejati, saudara. Alkitab dengan jelas berkata bahwa badai gelombang itu pasti terjadi. Banjir itu seperti yang digambarkan oleh Yesus itu tentang dua macam dasar itu pasti terjadi. Karena akan menguji siapa benar-benar orang percaya dan tidak. Siapa yang benar-benar ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan dan siapa yang hanya membangun sesuatu yang akan hanyut oleh banjir, saudara. Hari-hari ini mungkinlah hari-hari yang sulit bagi kita semua, saudara. Ketika diumumkan BBM naik, banyak orang demo di mana-mana, saudara. Karena mereka melihat bahwa pasti sulit, karena pasti barang-barang naik semua. Sudah tergambar di depan kita badai itu, saudara. Tetapi kita harus tetap konsisten dengan firman Tuhan berkata bahwa orang yang mendengar firman Tuhan, mereka mendengar suara Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan, mereka akan tetap kuat, saudara. Mereka yang akan tetap berdiri teguh di tengah badai apapun. Ini prinsip firman Tuhan. Saat badai, saat dimana kita sebetulnya lebih menguatkan iman kita, lebih dengar-dengaran sama Tuhan, lebih mau mengikut Tuhan. Tetapi memang persiapannya jauh sebelum. Jangan nanti tunggu badai baru kita siap-siap, saudara. Biarlah pertemuan kita setiap minggu seperti ini dan bahkan pertemuan di komunitas-komunitas kecil Komsel, semua kita datang fokus untuk menerima kebenaran, saudara. Karena kalau bicara ibadah, ya ibadah itu ya setiap hari kita. Waktu engkau bekerja itu ibadahmu. Waktu engkau beraktivitas setiap hari itu ibadahmu. Tetapi waktu kita ada dalam rumah Tuhan seperti ini, betul kita tetap dikatakan masih bisa dikatakan beribadah, tetapi di sini kita mendengar firman, merespon panggilan Tuhan, merespon kehendak Tuhan, supaya iman kita makin kuat, saudara. Makanya saya tidak setuju ketika plan-plan Tuhan habis melayani, banyak saudara di gereja-gereja habis melayani kabur. Nanti kalau sudah mau dekat-dekat, wah sudah ya, mendatang, saudara. Tidak, saudara. Saudara, yang melayani harus diperlengkapi sungguh-sungguh. Karena ternyata kita yang sedang melayani pun tidak luput daripada
ujian untuk apakah kita kuat hadapi badai-badai yang terjadi, saudara. Bahkan saya bisa katakan bahwa pelayan Tuhan mungkin akan dapat ujian yang lebih besar lagi. Bisa, saudara. Tapi sama-sama kita akan membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang tetap mengikut Tuhan, sehingga kita kuat hadapi apapun juga. Katakan amin. Saya beberapa kali bikin ilustrasi di sini. Kalau kita sedang mengikut Tuhan, jelas sekali, kalau Yesus ke kanan, kita ke kanan juga. Yesus berhenti, ya kita berhenti. Yesus maju, kita maju, saudara. Yesus ke kiri, kita ke kiri. Dan akhirnya sama seperti gambaran ini, saya menempel terus dengan mimbar ini, saudara. Kalau saudara menempel dengan Tuhan terus, tidak masalah seperti murid-murid ada dalam badai seperti sehebat apapun, selama Yesus ada di perahu itu, kamu jangan khawatir. Karena sang penakluk badai ada di situ, saudara. Yang menjadi masalah ketika kita tidak sedang mengikut Yesus, badai terjadi, kita kebingungan. Karena kita tidak sedang mengikut Yesus. Kita sudah berhenti jauh, kita sudah keluar jauh. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita sebetulnya, tapi karena kita tidak beriringan dengan Tuhan. Karena kita tidak mau taat sama Tuhan, saudara. Sehingga banyak orang-orang yang ketika badai terjadi, banyak yang akhirnya lemah, paling banyak juga yang salahkan Tuhan, salahkan orang-orang di sekitar, dan tidak banyak yang meninggalkan Tuhan, saudara. Kita harus pada prinsip tetap bahwa kita harus pastikan bahwa hidup kita tetap mengikut Tuhan, apapun situasinya, saudara. Karena justru waktu kita mengikut Tuhanlah, itu menjadi modal bagi kita. Badai tetap terjadi, tetapi selama kita ada dekat dengan Tuhan, selama kita berjalan dengan Tuhan, jangan takut, saudara. Yang mengerti katakan amin. Sebab itu saya akan kembali membawa kita untuk ada dan mengalami kemenangan yang sejati. Dan tema yang kita akan belajar hari ini adalah menang atas percintaan dunia atau menang atas cinta dunia. Ini adalah pengajaran atau firman yang kurang populer hari-hari ini. Yang populer adalah mari datang, mujizat tersedia, full. Mari datang, terobosan terjadi. Mari datang, banyak hal yang Tuhan akan kerjakan. Hal yang spektakuler Tuhan akan kerjakan. Itu yang populer, saudara. Tapi saya bersyukur ketika saudara ada di tempat ini dan masih memberikan hatimu untuk firman yang original, firman yang murni. Saya tanya bagi kita semua, kalau ada barang yang ori, misalkan iPhone yang ori, ditawarkan kepada kalian, kepada kita semua dengan harga loak, saudara. Saudara mau beli? Ada yang mau beli di sini? Handphone iPhone 14 misalkan Pro Max dijual dengan harga 100.000. Ada yang mau beli di sini? Saya tanya, kenapa kalian tidak mau beli? Pasti palsu. Karena harganya berapa, saudara? Harganya mahal sekali. Masa sih harganya segini? Pasti tidak mau beli, saudara. Karena saudara tahu harganya memang mahal. Ini umpama saya tentang firman yang murni, saudara. Sejak awal Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah mengurangi syarat untuk mengikuti Dia. Sampai kapanpun, dari zaman jemaat mula-mula atau dari zaman panggilan kepada bapak-bapak bangsa Israel, sampai nanti dunia kiamat pun standar mengikuti Yesus tetap sama, saudara. Siapa yang mengurangi standarnya? Kita, saudara. Siapa yang mengurangi standarnya? Pengajar-pengajar firman. Mereka sebetulnya tidak sedang sengaja mengurangi standarnya, enggak. Tetapi mereka lebih fokus ke hal yang lain. Dengan demikian semua orang terbiasa dengan hal yang berbeda, dan bisa saja bahwa standar yang sebenarnya mereka tidak lagi fokus, saudara.
Jadi standar firman Tuhan untuk bagaimana kita menjadi orang percaya dan menjadi pengikut Yesus, murid Kristus, tetap tidak dikurangi, saudara. Tetap sama. Saat Tuhan berkata bahwa setiap orang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut itu adalah harga yang tidak bisa dikurangi, saudara. Itu sudah standarnya, saudara. Ada orang berkata, standar ini kan terlalu tinggi. Dari awal sudah seperti itu, saudara. Dan saya berkata sampai kapanpun akan tetap seperti itu. Karena saya berkata tadi dari awal, kita harus ikut Tuhan terus, saudara. Harus tetap ada dalam kehendaknya, harus tetap ada dalam perintahnya. Karena apa? Di situ letak kekuatan kita, saudara. Tidak ada kekuatan yang lain. Kekuatan yang kita alami oleh karena kita tetap bersama-sama dengan Tuhan, tetap mengikuti Tuhan. Tetapi ketika standar yang diberikan oleh Tuhan tidak mau diikuti oleh orang-orang yang berkata murid Kristus, orang percaya, saya bisa berkata bahwa Tuhan tidak kemana-mana, tapi banyak orang itu sudah jauh dari Tuhan. Pastikan hari ini saudara masih ada bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Saudara yang di rumah, di tempat ini, pastikan saudara masih sama-sama dengan Tuhan. Masih ada di belakangnya Tuhan. Masih tetap ngikut Tuhan, saudara. Ada saat-saat dimana mungkin kita lagi mau melenceng, Tuhan sudah bilang sini. Kita masih ada kadang-kadang masih keras, tapi iya kan saya mengikut Tuhan. Kita langsung ambil langkah, ikut lagi, saudara. Bukan sempurna, betul. Tetapi paling tidak kita masih tetap sadar, wah saya tidak lagi mengikut Tuhan ini. Wah saya lagi ikut diri saya sendiri. Saya harus ambil langkah, putuskan lagi langkah yang harus saya ambil. Saya akan bawa kita semua melihat satu firman Tuhan. Bicara tentang seseorang yang, kalau Alkitab berkata ini seorang yang ideal banget menurut orang-orang zaman ini. Dia seorang anak muda, sudah jadi pemimpin. Sudah jadi pemimpin kaya lagi, saudara. Kalau ada di tempat ini yang berkata ini, wow, kalau dia laki-laki, wah itu kayaknya kriteria saya banget. Masih muda sudah pemimpin. Masih muda usaha sudah banyak. Dan kalau dia wanita, pria berkata, wah ini idaman gua banget, saudara. Kalau anak zaman sekarang ini favorit, saudara. Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayat 22. Kita akan belajar dari seorang anak muda, pemimpin dan yang kaya ini, saudara. Orang yang punya jabatan, orang yang punya kekayaan, hidup dalam kemewahan, tenar pasti. Dia punya segalanya. Tapi mari kita lihat kisah ini, saudara. Markus 10 ayat 17 hingga ayat yang ke-22 berkata begini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda." Saya sudah ikut semenjak muda, mungkin dibilang bisa biar waktu remaja, anak, saya sudah ikut semua ini. Karena kebiasaan orang-orang Yahudi mengajar anak-anak itu dari kecil, sudah. Jadi berkata, saya sudah tahu dan saya sudah turuti, saya sudah ikuti semua itu semenjak saya muda. Ayat 21,
Tetapi Tuhan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu saja kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian setelah yang tadi, kamu datang kemari dan ikut aku. Ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dari kisah ini kita belajar satu hal yang penting sekali. Ada jenis orang-orang yang seperti ini, saudara. Saya berkata bahwa orang-orang dalam jenis orang-orang yang terlambat berubah, saudara. Terlambat merespon firman. Sampai satu titik panggilan Tuhan susah untuk dia penuhi, saudara. Ketika saya belajar ini, saya jadi bertanya-tanya kembali, saudara. Bisakah kita menuntun orang untuk merespon panggilan Tuhan saat orang itu sudah di umur-umur yang lanjut, saudara? Kalau orang-orang sudah mau di ICU, sudah mau nafas satu-satu, kita sebutkan tentang panggilan Tuhan, dia langsung yes, pasti yes. Tetapi orang-orang tua yang masih sehat, masih bugar, masih punya banyak hal yang dia banggakan, saya percaya bahwa untuk kita panggil, ajak dia untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia berkata, pasti dia akan bilang, nih kamu ngomong apa ini? Karena ada contohnya di sini, saudara. Orang yang betul-betul sudah terikat, sudah mencintai hal yang lain, hatinya sudah ke hal yang lain, bukan Tuhan, untuk kita bawa kepada kebenaran, sulit. Yesus saja sulit untuk bawa orang ini loh. Wah, Yesus ini yang ajak loh. Orang yang berotoritas loh. Orang yang harusnya sanggup untuk mengubah siapapun. Tetapi Tuhan mau memberikan gambaran bagi kita bahwa jangan sampai terlambat. Hati kita sudah keburu, sudah terpikat dengan yang namanya dosa, sudah terpikat yang dengan namanya ketenaran dan hal lain sebagainya, sampai kita susah lagi untuk dibawa Tuhan untuk ada dalam kebenarannya, saudara. Ini anak muda ini sudah susah. Waktu dia dengar apa yang Tuhan katakan, sebelum kamu ikut aku, ini yang harus kamu lakukan, bla 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 bla. Kamu harus lepaskan diri dari semua yang mengikat engkau selama ini. Kita sudah belajar tentang jenis ikatan-ikatan yang mengikat kita, yang mengganggu hidup kita. Salah satunya kekecewaan. Banyak orang tidak mau lepas, sudah dikecewa ya udahlah begitu terus. Kekhawatiran, dia mau di kekhawatiran terus, dia mau terus di situ. Ketakutan, kesombongan, mau tetap ada di situ. Dan hal yang sama dialami oleh anak muda ini, itu bicara tentang ketenaran, jabatan, kekayaan, kemewahan, dan bahkan keinginan daging yang masih dia merasa bahwa dia masih ingin ada di situ, saudara. Dan saat-saat dimana kita bertemu dengan orang-orang jenis ini, susah untuk bisa menangkap firman Tuhan, susah untuk, apalagi sudah nangkap nggak bisa, apalagi mau responi firman Tuhan. Sehingga ternyata tidak boleh terlambat untuk memahami firman, saudara. Karena bagi beberapa orang, mereka sudah terlanjur ada di dalam, saya katakan tadi, cinta dunia dan sudah susah untuk dilepaskan, saudara. Orientasinya sudah bagaimana dia bisa tenar, orientasinya bagaimana dia bisa dalam pandangan orang, dia harus kelihatan wah, saudara. Dan bagaimana dia harus tetap ada dalam kenyamanan, walaupun dalam kenyamanan dosa, saudara. Jadi belajar dari pemuda ini yang hidup, saya berkata bahwa sudah terpikat sekali dengan yang namanya ikatan yang mengikat dia itu, sehingga akan sulit untuk mengeluarkan dia dari situ, saudara. Saya berkata, saya pikirkan dia pergi, dia sedih, dia berkata, Tuhan, wih ternyata saya belum apa-apa ya.
Tidak saudara, dia pergi dengan kecewa, dia berkata, apaan ini? Saya tahu dia kecewa berat dengan Tuhan Yesus. Dan saudara tahu kalau dia sudah kecewa, apakah ada peluang untuk dia bisa balik? Memang ada anugerah Tuhan betul, tetapi agak sulit saudara. Orang kalau sudah kecewa dengan Tuhan, saya berjumpa dengan beberapa orang yang kecewa dengan Tuhan. Kecewa karena Tuhan tidak tolong dia. Kecewa karena orang yang dia kasih itu Tuhan panggil saudara. Banyak orang yang masih tinggal dalam kekecewaan, kecewa dengan Tuhan. Kita sudah pelajari minggu kemarin saudara. Sulit untuk dipulihkan mereka ini. Kalau dari mereka sendiri juga tidak mau punya kemauan. Mendekati orang-orang yang kecewa ini sangat sulit saudara. Jadi orang ini sudah pulang dengan kecewa. Tapi yang masalahnya dia kecewa dengan Tuhan saudara. Dan mari kita lihat. Jadi pemuda ini sudah terpikat dengan yang nama cinta dunia saudara. Cinta tentang ya kedagingannya. Yang saya katakan tadi, yang harus dikejar hanya bagaimana dia bisa tenar saudara. Bisa top, bisa menjadi orang terkenal. Dan yang berikut di sini dikatakan bahwa harus ada kesadaran diri dalam diri dia sendiri. Tuhan tidak paksa loh. Dalam ayat yang kita baca tadi tidak ada paksaan dari Tuhan bagi dia. Ini yang terjadi. Kalau Tuhan paksa mungkin kita bisa, wah kita bersyukur ya kalau Tuhan sepertinya paksa kita. Tapi tidak saudara, Tuhan tidak paksa dia. Ya udah kamu mau pergi, pergi saja. Kamu mau ikuti, kamu punya mau ya silakan saudara. Dan ini butuh kesadaran diri seperti anak yang terhilang saudara. Papanya nggak cari, papanya cuma tunggu saja. Tetapi dibutuhkan kesadaran anak ini sampai berkata begini, dia sadar, dia berkata, di rumah bapakku itu tidak ada yang seperti ini. Dan kesadaran ini harus timbul dari dasar hati kita sendiri saudara. Jangan sampai ketika kita sudah hancur baru sadar. Walaupun yang pada umumnya seperti ini, hancur dulu baru sadar. Oh iya betul ya Tuhan, saya harus kembali ya. Anak terhilang ini kan hancur dulu, hancur berantakan hidupnya baru dia ingat Tuhan. Pada umumnya seperti itu. Tapi lebih baik lagi kalau belum hancur kita sudah sadar saudara. Katakan amin saudara. Anak-anak muda, jangan tunggu kamu hancur dulu baru kamu sadar. Orang-orang tua juga, jangan tunggu kita sudah tua, wah sudah banyak masalah yang terjadi baru kita sadar. Biarlah kita sadar dalam keadaan kita masih kuat, masih bisa lakukan banyak hal saudara. Jadi ada orang-orang yang harus melepaskan diri dari ikatan yang mengikat mereka. Saya berkata tadi, keinginan untuk tenar, hidup dalam kemewahan dan bahkan kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, kesombongan. Itu ikatan-ikatan yang bisa mengganggu bagi kita. Tetapi ikatan terhadap cinta dunia ini, saya berkata bahwa itu adalah penyakit yang, apa ya kalau penyakit yang, ya penyakit serius loh. Seperti cancer, ini penyakit serius saudara. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Tuhan berkata kalau orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa itu tidak ada. Jadi kalau orang masih ada dalam kasih akan dunia, kita mau nyanyi pun, ku mau cinta Yesus selamanya, nanti malaikat akan berkata begini, bohong banget. Ku mau cinta Yesus selamanya. Malaikat balas, bohong banget, tipu semua. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa jika kamu masih mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya, kalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia,
yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Alkitab dalam kitab 1 Yohanes ini, penulis Yohanes memberikan gambaran dunia itu apa? Dunia itu bukan hanya jagat raya kita tinggal ini atau bumi di mana kita tinggal ini, saudara. Tapi ternyata dunia itu, makna dalam Alkitab sudah berkembang bahwa dunia ini bukan hanya berisi tentang alam semesta ini, tetapi satu sistem yang sudah dibangun oleh kuasa kegelapan untuk menentang Tuhan, saudara. Dengan cara itu, saudara, Tuhan Yesus juga ditawarkan oleh iblis, jika engkau sujud menyembah aku akan berikan semuanya, saudara. Jadi kita tahu bahwa itulah makna dunia seperti yang digambarkan oleh Yohanes ini. Dan Yohanes berkata keinginan dunia atau cinta akan dunia itu apa? Ketika orang fokus kepada keinginan daging. Jelas dalam Galatia 5 ayat 19-21 apa itu keinginan daging? Keinginan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perjideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu keinginan daging. Dan Alkitab juga berkata tentang keinginan mata. Keinginan mata inilah yang saya katakan tadi, kehidupan di dalam keinginan untuk biar kelihatan sama orang lain. Kita ngikuti perkembangan, saudara. Kita mengupdate semuanya. Kesan untuk hidup dalam kemewahan dan bahkan lain sebagainya, saudara. Alkitab berkata di sini berbicara juga tentang keangkuhan hidup. Hidup, saya katakan tadi, mengejar jabatan supaya bisa tenar. Padahal jabatan itu sebenarnya netral, materi juga netral. Ketika kita mengerti peruntukannya, saudara. Mari kita lihat selanjutnya, saudara. Kita perlu dengan semua yang ada, saudara, keinginan-keinginan tadi, katakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Alkitab berkata kita ditetapkan untuk mengikut tetap Tuhan. Tetapi untuk mengikut Tuhan kita perlu ada hal yang harus kita kerjakan, saudara. Bukan hanya sekedar kita berkata kita percaya, kita berkata bahwa kita beriman. Yaitu ketika kita secara umum mengatakan bahwa dengan iman kita akan bisa menang atas cinta akan dunia ini. Betul, saudara. Tetapi ternyata ada langkah-langkahnya. Sebab itu kita akan belajar bersama-sama dalam beberapa menit ini langkah-langkah untuk kita bisa menang atas percintaan dunia ini. Yang pertama, yang tentunya sangat penting adalah memahami kebenaran tentang percintaan dunia. Sedikit saya sudah sampaikan tadi, orang-orang kalau sudah terpikat susah untuk lepas, saudara. Orang-orang ketika sudah terikat agak susah untuk dia bisa pulih di situ. Harus ada kesadaran diri dalam hidup dia. Tetapi sebelum dia mengalami betul kesadaran diri, baiklah orang tersebut atau kita semua harus memahami dulu kebenaran tentang percintaan dunia ini. Tadi dunia saya sebutkan tadi berisi apa? Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu kata firman Tuhan. Tapi saya akan tunjukkan bagi kita kisah seorang yang Alkitab catat jelas, saudara. Alkitab ini sangat-sangat clear. Dia berikan contoh baik orang berhasil, orang gagal, saudara. Ternyata percintaan dunia ini banyak membuat ketika orang menang dia berhasil hidupnya. Tokoh-tokoh Alkitab banyak. Seorang Abraham berhasil, saudara. Dia berhasil menang atas percintaan dunia dan Alkitab berkata bahwa Tuhan berkenan dengan hidupnya. Tapi ada orang-orang yang gagal.
Jadi ini bukan hanya tentang orang percaya atau tidak percaya, tapi ini adalah orang yang sadar, memahami, dan mau melepaskan diri di situ, saudara. Saya tunjukkan bagi kita semua Kolose pasal 4 ayat yang ke-14, saudara. Bisa ditunjukkan? Kita akan belajar dari seorang pelayan Tuhan. Saya bisa katakan dia mungkin di sini hamba Tuhan, misionaris. Kolose 4 ayat 14, lihat saudara sama-sama. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari siapa namanya? Demas. Ingat-ingat, ada nama Demas ini. Karena kita akan bahas tentang dia, saudara. Saya berharap saudara tidak memberi nama anak saudara dengan Demas. Karena ada banyak orang-orang yang lucu. Nama-nama, apakah salah kutip kok? Ada namanya Goliat, saudara. Saya bilang, kenapa namamu Goliat? Dia pernah datang sini pelayanan. Ibu langsung ganti namanya. Ganti David. Ganti dong. Kok namanya Goliat, saudara? Saya punya teman namanya Herodes. Jadi ada yang aneh-aneh. Tapi biarlah mereka adalah Goliat dan Herodes yang sudah dipakai Tuhan. Amin, saudara. Kalau nama sudah susah diganti karena urusan mengganti nama ini agak sulit. Pernah orang berkata begini, Pak, saya mau dibaptis, bisa nggak nama saya diganti? Oh, bisa saja, asal kamu mampu urus surat-surat saja, saya bilang. Karena apa? Kalau sudah ada paspornya, kamu mau ganti nama lagi, kamu repot sendiri. Jangan sampai kamu dibolak-balik karena ganti nama itu. Jadi Demas dikatakan bahwa dia adalah sahabat dari Lukas, tapi sahabat Paulus. Kita lihat data yang lain, Filipi 1 ayat 24. Filipi 1 ayat 24. Filemon maksudnya, sorry. Filemon 1 ayat 24. Biar kita ngerti jelas bahwa ini betul-betul hamba Tuhan, ini betul-betul anak Tuhan. Jadi tidak juga sudah hebat untuk bisa menang dari yang namanya cinta akan dunia ini. Filemon 1 ayat 24. Susah ya? Filemon itu cuma satu pasal. Oke lah, di situ sudah disebutkan bukan Filipi. Di situ disebutkan bahwa Demas itu adalah rekan kerja Paulus, rekan kerja dalam pekerjaan Tuhan. Nggak usah dibuka lagi. Dan terakhir 2 Timotius pasal 4 ayat 9. Ini yang dibuka, 2 Timotius pasal 4 ayat 9-10. Ada saat di mana Paulus lagi di penjara, saudara. Dia membutuhkan rekan-rekan pelayan-pelayan yang lain. Sehingga dia menulis kepada Timotius. Ayat yang ke-9, dia berkata, berusaha supaya segera datang kepadaku. Dia tulis buat Timotius, ayo segera datang kunjungi saya. Ayat 10, karena apa? Baca sama-sama, 2, 3 mulai. Karena Demas apa? Telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Sampai di sana lu, jangan tutup. Demas sudah mencintai dunia ini dan tinggalkan aku. Ada orang berkata, bisa nggak Tuhan? Saya begini, saya mencintai dunia ini tapi saya tidak tinggalkan Tuhan. Ini mustahil, saudara. Ini nggak mungkin, saudara. Karena ini sudah ada kenyataan. Mencintai dunia ini pasti tinggalkan Tuhan. Jangan coba, saudara ya. Pak, saya mau buktikan apa betul saya mencintai dunia ini, saya akan tinggalkan Tuhan. Nggak usah coba, karena sudah ada contoh. Katakan amin. Makanya Alkitab bilang apa? Alkitab jujur, sudah berikan contoh, nggak usah kita masuk di dalam lubang yang sama, saudara. Jangan ada yang coba-coba, wih Pak, saya mau tes dulu ini. Saya mau buktikan. Karena apa? Kayaknya penelitian ini masih terlalu prematur. Masih perlu diteliti kepada beberapa orang. Ada Demas 1, Demas 2, Demas 3. Nggak usah pertanyakan lagi. Firman Tuhan sudah berkata bahwa mencintai dunia pasti meninggalkan Tuhan. Pasti. Oh Pak, saya belum Pak. Jangan bilang belum. Saya berdoa jangan. Karena pasti. Dan selanjutnya dikatakan apa? Ia telah berangkat kemana? Tesalonika. Ia sudah berangkat ke Tesalonika. Saya melihat Tesalonika ini ternyata daerah kota yang maju sekali. Dan saudara tahu, daerah kota yang maju
Di sana ada pelabuhannya, banyak hiburannya. Dan lebih lagi dikatakan bahwa ternyata pelacuran di sana tinggi sekali. Dan kita sudah lihat keinginan daging tadi apa semua, saudara, percabulan, persinahan. Dan banyak orang-orang yang nggak sadar, saudara, mereka lagi mencintai dunia. Nggak sadar bahwa mereka lagi terpikat dengan apa yang dunia lakukan, saudara. Wah, saya sangat-sangat terkejut melihat anak-anak muda sekarang-sekarang ini. Saya baru tahu ternyata sekarang-sekarang ini ada yang rokok itu cuma kayak apa begini ya, tapi dia elektronik gitu. Sudah tahu, cuma belum pernah lihat kenyataannya seperti apa. Jadi kita tidak akan dicurigai kan, wah kita ini ngerokok atau tidak ini. Kemana-mana dia bawa alat itu tinggal isap. Orang cuma tahu ada asapnya tapi nggak ada rokoknya, saudara. Itu ada, saya bilang, wah saya kaget, asap di mana ini? Kami jalan-jalan begini, asap dari mana ini? Pasti di salah satu mulut kan, nggak mungkin keluar, nggak ada api di sana. Saya lihat, oh ternyata dari barang cuma lintingan begini, wah gini sini sudah tidak ada asap, tinggal di mulut saja. Ah, luar biasa, saudara. Banyak hal, pornografi ada di mana-mana, saudara. Di handphone lebih banyak pasti. Kita mau cari konten-konten yang bagus, yang masuk ini, hancur semua. Saudara yang suka TikTok di sini, saya tanya, yang paling laris itu, yang goyangannya terbuka semua, atau yang setengah-setengah, saudara? Yang banyak like-nya. Biasa yang goyang seksi, yang terbuka banyak ini, ini yang orang buka, saudara. Orang like. Tapi coba kalau yang biasa-biasa, kurang, saudara. Jadi kita tahu, dalam apapun yang sekarang ini kita berkata kita hebat, ini pelayan Tuhan loh. Demas orang yang melayani Tuhan, tapi kok bisa? Ternyata ada juga orang yang begini melayani Tuhan. Bisa jadi waktu dia turun, dia buka pornografi, bisa nggak? Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan juga terikat dengan pornografi. Saya nyatakan hari ini, setan tidak akan bisa melihat kamu hamba Tuhan, kamu anak Tuhan, pelayan Tuhan, tidak. Dia akan kasih semua, saudara. Kan terbukti kan di handphone, cuma bisa lihat, orang itu selalu buka yang seperti apa, kita lihat aja di notifikasi orang itu, saudara. Jadi mari kita lihat sama-sama bahwa Demas pelayan Tuhan, tapi ketika dia mencintai dunia ini, Alkitab berkata dia mulai meninggalkan aku. Dia pasti tinggalkan pelayanan, dia pasti tinggalkan Tuhan, saudara. Ini yang kita perlu sadari, kita perlu pahami. Sebegitu hebatnya cinta akan dunia ini bisa menarik kita jauh dari Tuhan. Tinggalkan pelayanan, tinggalkan komunitas, tinggalkan Tuhan. Dan saudara bisa lihat bandingkan ayat-ayat yang lain juga saudara bisa pelajari, saudara. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia sedang lenyap dengan keinginan, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang hidup dengan keinginan dunia pasti akan lenyap, saudara. Berikut Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Ada orang-orang berkata bahwa saya sahabat Allah, padahal karena mencintai dunia ini, Alkitab berkata statusmu musuh Allah. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akal segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, saudara. Ini yang Alkitab katakan, saudara. Jadi percintaan dunia adalah kesenangan hidup yang dibangun dari fasilitas materi dunia, kesenangan hiburan, sehingga orang tidak lagi tertarik dengan firman, tidak tertarik lagi dengan kebenaran, apalagi mau lakukan visi Tuhan, saudara.
Percintaan dunia membuat kita meninggalkan Tuhan, jelas tadi. Percintaan dunia membuat kita gagal mengerjakan keselamatan, yaitu kita menjadi murid Kristus. Karena syarat mengikut Kristus tidak mencintai dunia, melepaskan malah, baru kita mengikut Yesus. Dan ada panggilan yang lebih tinggi lagi. Setelah kita jadi murid, kita harus memuridkan orang lain. Proses mengerjakan keselamatan ini tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Dan yang berikut, percintaan dunia membuat kita tidak bisa memiliki surga kecuali kita lepaskan, saudara. Jadi seperti begini, saudara. Untuk Tuhan kasih sesuatu, saya harus lepaskan dulu, saudara. Ada yang harus dilepaskan dulu sebelum kita dapatkan sesuatu. Untuk saya bisa menerima sesuatu dalam genggaman saya ini, harus ada sesuatu yang saya genggam ini saya lepas dulu, saudara. Baru saya bisa dapat, saudara. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Itu yang pertama, memahami kebenaran tentang percintaan dunia. Kalau saudara tidak memahami apa itu keinginan, apa percintaan dunia, keinginan daging, saudara tidak mengerti tentang keangkuhan hidup, keinginan mata saudara tidak mengerti, dan bahkan dampak-dampaknya kita akan nyaman saja, saudara. Tapi karena kita tahu ini bisa membuat kita meninggalkan komunitas, meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, bisa gagal keselamatan yang kita kerjakan, dan bahkan bisa kita lepas dari sebetulnya janji Tuhan. Saya pikir bahwa kita akan berani yang kedua ini, berani mati dan melepaskan diri dari percintaan dunia ini. Berapa banyak kita yang mengerti tentang kematian, kebangkitan Kristus itu yang menyelamatkan kita? Katakan amin, saudara. Semua percaya kebangkitan Kristus dan kematiannya dan kebangkitannya yang menyelamatkan, amin. Saya sering menyampaikan ini, saudara. Saya sudah sampaikan juga di waktu Paskah waktu lalu. Kita harus betul-betul alami kematian itu, alami kebangkitan itu. Jadi ternyata melepaskan diri dari ini semua, dari yang keinginan daging ini, dari dunia ini, itu salah satu kita mati, saudara. Baru kita bisa akan mengalami yang kita berkata kita bangkit. Kalau tidak bisa. Yang namanya kita mengklaim, oh sebagaimana Yesus bangkit, kita akan bangkit. Itu biasa kita dengar waktu orang sudah mau dikubur, ya. Dari tanah kembali ke tanah. Dan nanti menantikan, sama seperti Yesus dibangkitkan, ini akan dibangkitkan. Sekalipun kita mengerti bahwa orang ini sebetulnya apa? Belum mengalami kematian, saudara. Hanya orang-orang yang mengalami kematian yang pasti akan dibangkitkan. Mungkin secara fisik dia sudah bangkit, tapi secara roh atau secara jiwanya belum mengalami yang namanya kematian yang seperti yang Tuhan mau. Namanya Pak penghiburan, jadi kan di situ kan menghibur. Banyak penghiburan-penghiburan yang sebetulnya ya ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Bagi orang-orang yang percaya, yang betul-betul sudah mengalami kematian yang benar dan mengerti tentang kematian itu, pasti ketika dikatakan bangkit, wah mereka antusias, saudara. Ada orang yang di sini, misalkan dia belum mati, bicara tentang kebangkitan. Makanya kalau kadang-kadang kalau kita bicara tentang kebangkitan bagi orang-orang yang masih hidup, bicara apa ini? Nggak nyambung, ya. Tetapi kalau bagi orang yang mati dan ketika bicara tentang kebangkitan, wah saya percaya dia akan antusias. Karena ada efeknya, ada dampaknya. Jadi berita tentang kebangkitan Kristus akan menjadi berita yang segar, akan menjadi berita yang kita tunggu-tunggu, saudara. Karena apa? Itu adalah penghiburan bagi kita yang mengalami kematian, karena kita melepaskan diri dari keinginan daging tadi. Jadi siapapun, orang percaya, orang belum percaya, pelayan Tuhan, jemaat biasa, Alkitab berkata bisa jatuh dalam percintaan dunia, bisa tetap ada dalam keinginan daging, bisa tetap dalam keinginan mata dan keangkuhan hidup, masih bisa. Saya tanya bagi kita semua, orang percaya bisa sombong? Bisa? Wih, sangat bisa, saudara. Kami-kami yang berdiri di panggung begini, WL, singer, pemusik,
Rawan sekali saudara. Pemusik pas turun langsung bilang, Om Ren mainnya mantap. Om Ren ini betul kok. Betul kok. Wih. Mantap. Rawan sekali saudara. Saya takut bicara ini saudara karena setan jatuhkan hamba Tuhan itu terlalu gampang. Kalau tidak dijatuhkan lewat misalkan uang atau jatuhkan lewat wanita, dia jatuh yang alus-alus punya saudara. Alus ini tapi telak. Kejatuhan dalam kesombongan. Jadi pemahaman lebih dahulu. Setelah kita paham, baru Alkitab berkata berani lepaskan diri saudara. Ini harus sadar penuh dan kita buat keputusan. Tuhan tidak bisa buat keputusan bagi anak muda tadi. Oh sudah saya bantu kamu lepaskan ya. Enggak, Tuhan tidak bantu. Tuhan mau orang itu yang sadar betul. Tuhan sudah kasih tahu caranya gini ya. Tapi Tuhan tidak akan bantu saudara. Tapi pemuda ini yang harus sadar betul. Oh ini salah ini. Dia paham betul dan dia buat keputusan saudara. Jadi hari ini sebagai murid Tuhan kita harus sadar sendiri. Katakan amin saudara. Saudara pilih mau sadar sendiri atau sadar kalau sudah masalah banyak. Saudara memilih yang mana saudara? Pilih sadar sendiri. Sadar sendiri saudara. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 seorang Paulus pernah berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi Paulus tetap sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia berkata ternyata ada yang perlu saya lepaskan supaya saya bisa dapat Tuhan itu. Bisa ada dalam hidup saya bisa mengikut Tuhan. Ada yang harus saya lepaskan. Tidak bisa tidak saudara. Lukas 14 ayat 33, ada banyak ayat yang kita baca saudara. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kami yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itu saya katakan tadi, harus mati dan kita bangkit saudara. Melepaskan diri dari segala sesuatu adalah tindakan iman kita. Orang berkata, bagaimana beriman kepada Tuhan? Beriman untuk keselamatan. Beriman berarti melepaskan diri dari semua yang mengikat kita. Apa yang mengikat kamu selama ini? Kekecewaan masih ada? Kekhawatiran masih ada? Kesombongan dan bahkan lain sebagainya saudara. Mari tinggalkan semua, mari lepaskan saudara. Ini tindakan iman kita. Melepaskan segala sesuatu. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab saudara. Bukan hanya orang-orang yang gagal saja yang disampaikan oleh Alkitab, tetapi banyak ada yang bisa saudara. Abraham, dia pernah buat keputusan lepaskan Ishak saudara. Tapi ternyata dalam Alkitab Perjanjian Baru juga ada Sakeus. Sakeus adalah gambaran seorang yang melepaskan segala sesuatu. Dia berkata, untuk supaya dia bisa ada dalam keselamatan itu, dia berkata bahwa memang betul keselamatan adalah karena anugerah, tetapi tindakan iman Sakeus itu juga sangat menentukan. Tuhan sudah berkata, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Dan apa yang terjadi saudara? Sakeus berkata bahwa apa yang aku sudah peras, aku akan kembalikan. Aku akan berikan apa yang menjadi hak orang-orang yang mungkin dia peras. Jadi ada contoh-contoh adalah orang-orang yang melepaskan dengan rela saudara, dengan berani. Baru sungguh-sungguh jadi pengikut Yesus. Kita lepaskan diri atau mati bagi dunia dan kita hidup bagi Allah. Gimana saat ini kita semua yang ada di tempat ini saudara? Ini mungkin pengajaran yang sekali lagi sebelumnya pengajaran firman Tuhan, hanya saja
ini pengajaran yang sudah jarang kita sentuh lagi, saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya harus menyampaikan ini. Karena gereja ada untuk mencerdaskan iman kita. Katakan amin, saudara. Untuk membuat kita makin ada dalam kehendak Tuhan. Yang saya berkata tadi, kalau kita dalam kehendak Tuhan, apapun goncangan yang terjadi, jangan takut, saudara. Pasti Tuhan sertai kita, pasti Tuhan bela kita. Kalau kita sedang mengikuti Yesus, kalau kita sedang ada dalam kehendaknya, dalam rencananya, jangan takut badai apapun, saudara. Dan yang ketiga, saudara, selain kita memahami, selain kita dengan berani ambil keputusan, yang ketiga ini, kita mulai belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Lukas 10 ayat 27, jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya berkata bahwa perintah kasih inilah perintah yang harus kita perjuangkan, saudara. Tidak ada langsung dalam diri kita punya ini, saudara. Tidak ada dalam diri kita yang langsung otomatis mencintai Tuhan, nggak ada. Langsung otomatis bisa mencintai sesama, nggak ada, saudara. Tetapi ini sesuatu yang kita perlu bangun. Makanya orang membedakan antara jatuh cinta dan bangun cinta, betul tidak ya? Jatuh cinta gampang nggak? Gampang nggak jatuh cinta? Terlalu gampang bagi anak muda kan, lihat foto, wih saya suka sama dia. Jatuh cinta cepat. Coba orang-orang tua yang sekarang sudah menikah, kita yang ada dalam proses bukan jatuh cinta lagi tapi bangun cinta, sulit atau gampang? Sulit sekali, saudara. Sampai kita tua, sampai kita berpulang, kita masih tetap membangun terus, saudara. Ini yang dimaksud oleh Alkitab. Kita tidak mungkin langsung bisa otomatis mencintai Tuhan, enggak. Kita perlu untuk membangun cinta akan Tuhan, perlu proses, perlu bayar harga, saudara. Makanya saya tadi bayar harganya apa? Kita tidak cintai dunia, baru kita bisa all out cinta Tuhan. Kalau kita cinta kedagingan, wah kita tidak bisa all out mencintai Tuhan. Padahal mencintai Tuhan, Alkitab berkata apa? Harus dengan segenap apa? Hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan mengasihi sesama juga sama, saudara. Gak gampang kita untuk bisa mencintai sesama kita sesuai dengan standar Tuhan, saudara. Tuhan berkata mengasihi sesama seperti saya mengasihi engkau. Waduh, ini perlu proses untuk kita membangun. Perlu proses yang namanya disiplin diri, saudara. Sama seperti Yohanes, dalam tulisan Yohanes pasal 21 ayat 18. Kisah di mana Petrus ditanya sama Tuhan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ternyata Petrus bilang, betul kan Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sampai Tuhan 3 kali mengulang. Dan akhirnya Petrus terakhir kali Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape maksudnya. Petrus langsung nangis karena dia tidak sebetulnya. Dan Tuhan berkata, gak apa-apa Petrus, tapi mulai hari ini engkau belajar gembalakan domba-dombaku, belajar mengasihi aku dengan kasih agape. Gak apa-apa engkau belajar. Jadi saya percaya bahwa perlu namanya proses kita belajar. Dan saya berdoa kita bukan hanya jatuh cinta dengan Tuhan, tapi kita mulai arahkan seluruh hati kita, arahkan seluruh pikiran kita, arahkan seluruh kekuatan kita untuk belajar mencintai Tuhan. Karena hanya dengan mencintai Tuhan, Alkitab berkata, kita akan bisa lakukan kehendak Tuhan, kita akan mulai taat sama Tuhan. Hanya dengan mencintai Tuhan, kita juga akan bukan hanya mengikuti apa yang Tuhan mau, kita mulai juga lakukan apa yang menjadi isi hatinya, visinya kita mulai lakukan. Semua itu dari dasar ketika kita mulai belajar dan membangun cinta akan Tuhan. Sebab itu saudara, saya mendorong kita semua hari ini. Hanya dengan kita melepaskan mengasihi dunia, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Kita memindahkan hati kita tertuju kepada Tuhan. Dengan demikian saya percaya bahwa
kita akan seperti yang Alkitab katakan bahwa kita adalah murid Kristus, kita pengikut Yesus, kita selalu menempel kepada Yesus sehingga apapun yang terjadi, dunia boleh bergoncang, masalah boleh banyak terjadi. Tapi orang yang terus menempel dengan Yesus, orang yang tetap ada dekat dengan Yesus, dialah orang-orang yang akan tetap kuat hadapi apapun, menang hadapi apapun. Kalau dalam Yohanes pasal 15 jelas dikatakan bahwa dengan engkau tinggal dalam aku dalam engkau, engkau baru bisa berbuah dan baru bisa berhasil, saudara. Kita mengerti bahwa keberhasilan kita hanya karena kita sedang mengikuti Yesus, hanya karena kita tinggal dalam Yesus, dan bahkan hanya karena kita selalu ada untuk tersedia untuk selalu mencintai Dia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.